Oke, selamat sore buat Sobat Muda GKI Salatiga yang telah bergabung. Dan selamat sore juga buat Pendeta Helen yang sudah bergabung bersama kami. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum itu, kita akan jargon Soda GKI secara virtual. Jadi, nanti saya akan bilang, Sobat Muda GKI Salatiga, teman-teman bisa menjawab dengan aku muda, kamu muda, kita bisa. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera sama mikrofonnya, biar mungkin pas tos kita bisa tosnya ke depan kamera. Jadi tosnya itu secara virtual. Oke? Oke. Sobat Muda GKI Salatiga. Halo Sobat Muda. Terima kasih Sobat Muda. Teman-teman bisa unmute kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam keadaan pandemi dan beribadahnya secara online. Saya mengajak Sobat Muda sekalian untuk mengikuti serangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir, layaknya menghargai kehadiran Tuhan dalam ibadah. Kita akan awali ibadah ini dengan doa yang akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, terima kasih buat setiap napas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan online. Kami masih bisa untuk beribadah, untuk memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Baik, Sobat Muda sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Helen. Namun sebelum itu kita akan nyanyikan sebuah pujian, Janjimu seperti fajar pagi hari. Sobat Muda, saya persilakan Sobat Muda untuk mempersiapkan hati Sobat Muda untuk mendengarkan. Kehidupan ini
yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke, kepada Pendeta Helen saya persilakan. Selamat sore, Sobat Muda. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Selamat sore, Kak. Senang sekali mendengar kalian tetap aktif beribadah. Yuhu, suka deh Kak Helen. Ya, kita bersyukur walaupun pandemi COVID-19 ini, saya melihat semangat pemuda yang luar biasa. Ya, dari yang rekaman khotbah, terus di Instagram, live gitu ya. Terus sekarang kita pakai Google Meet ya. Oke, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik untuk perlindungan Tuhan yang sempurna, di mana kami berada, Engkau mengetahuinya. Di tempat kami masing-masing ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk bisa beribadah kepadamu. Kami rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan dan juga sesama kami. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberikan kesegaran bagi iman percaya kami. Memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami hari demi hari. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami, memampukan kami untuk bisa memahami firman Tuhan dan juga melakukan di dalam keseharian kami. Tolonglah Tuhan, berkati setiap alat-alat yang elektronik yang kami gunakan, supaya semua itu boleh Tuhan pakai untuk ibadah ini berlangsung dengan baik dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Boleh minta dua orang bantu saya baca per ayat?
Adakah yang bisa membantu saya? Dua orang? Siapa yang mau? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat 1, Septi ayat 2, Oke, Kak. Pasca ayat 3, begitupun seterusnya. Begitu ya? Oke. Siap-siap, Sip. Kak. Ya. Sudah siap semua ya? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang keparincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuh tetapi aku tidak mempunyai kasih, itu pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan juga memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Sobat muda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalian pernah mendengarkan istilah menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Pernah ya? Pernah ya? Menjadi tua itu pasti dalam hal usia, karena semakin hari kita akan semakin bertambah umurnya, usianya ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tapi kalau menjadi dewasa, itu adalah sebuah pilihan. Belum tentu orang yang usianya sudah banyak, ya, sudah tua usianya, tetapi dia kadang-kadang tidak memiliki kedewasaan. Karena dewasa itu adalah sebuah pilihan. Kalau misalkan tua itu bisa dilihat dari secara usia, secara fisik, begitu ya. Tapi kalau misalkan dewasa, itu bisa dilihat dari apa? Dari sikap, dari tindakan, dari cara berpikir seseorang. Apakah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri? Terlihat orang itu dewasa atau tidak. Apakah dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri? Itu juga bisa terlihat dari kedewasaan seseorang. Nah, saudara, manusia di dalam hidupnya mengalami beberapa fase, tahapan-tahapan kehidupan. Dari bayi, lalu kita bertumbuh lagi jadi anak-anak, bertumbuh lagi jadi remaja, bertumbuh lagi jadi pemuda, bertumbuh lagi jadi dewasa gitu ya. Terus bertumbuh lagi sampai dengan lanjut usia. Dan setiap
tahapan-tahapan kehidupan itu punya tantangannya masing-masing. Dan berharap setiap orang punya fasenya dan bisa mengikuti fase atau tahapan itu dengan baik. Pernah nggak kalau saudara-saudara melihat orang-orang di sekeliling saudara, usianya sudah remaja, tetapi dia masih merangkak, nggak bisa duduk tegak, nggak bisa berdiri, berjalan seperti orang normalnya remaja. Mungkin kita jarang melihat seperti itu, kecuali kasus khusus. Dia punya kelainan dalam pertumbuhan, ya, ada bagian organ tubuh yang tidak bisa secara sempurna bertumbuh dengan baik, begitu ya, itu kasus-kasus tertentu. Tapi normalnya, ya, semua ada fase-fasenya dan bisa dilewati dengan baik, harusnya seperti itu. Nah, setiap fase itu, tahapan itu harus dilalui oleh kita. Kalau kita remaja, ya normalnya remaja seperti apa? Kita berusaha untuk bisa ada di fase itu dan bisa melewati itu. Ketika orang sudah menganggap kita dewasa, harusnya kita dewasa seperti apa sih? Sikap hidup orang dewasa seperti apa sih? Kita menyesuaikan diri dengan tahapan yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Nah, sama juga dengan spiritualitas. Spiritualitas itu juga ada tahapan-tahapannya. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengirimkan sebuah surat kepada jemaat di Korintus supaya mereka ingat di manakah tahapan rohani atau tahapan spiritualitas yang ada di dalam hidup mereka. Mereka bukan lagi orang yang punya iman seperti anak-anak, tapi mereka harusnya punya iman seperti orang dewasa. Ada dua perbedaan yang ditegaskan oleh Paulus, iman anak-anak dengan iman orang dewasa. Ya, ada sebuah istilah yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau iman anak-anak atau spiritualitas anak-anak, ya itu adalah spiritualitas atau iman yang biasanya ya seperti anak-anak, dilayani gitu ya, disuapin firman Tuhan, nggak cari sendiri, nggak haus sendiri, nggak baca sendiri, tapi maunya dilayani. Ayo diajak, diingatkan, disuapin gitu ya tentang firman Tuhan. Lalu mereka kadang merengek kalau misalkan doanya tidak dijawab, ya itu iman yang anak-anak. Lalu mereka ngambek ya, atau kok gitu sih Tuhan, saya berdoa kok nggak didengarkan, kok nggak dijawab, kok nggak diberi apa yang saya inginkan. Itu iman anak-anak yang masih berpikir, wah berarti Tuhan nggak dengar doa saya nih, wah berarti Tuhan nggak mau saya menjadi anaknya dan lain sebagainya. Yang mau selalu dilayani tanpa berpikir mau untuk juga melayani. Biasanya anak-anak itu penuh dengan keegoisan karena mereka belum kenal dengan orang lain, menghargai orang lain, ataupun memperhatikan orang lain. Biasanya mereka semuanya inginnya aku, dan aku. Kalau aku punya makanan, ya ini buat aku, gitu ya. Tidak berpikir ini buat orang lain. Kalau aku punya berkat, ya ini buat aku. Semua yang dia miliki, semua digunakan hanya untuk diri sendiri. Nah, Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus menunjukkan selayaknya spiritualitas atau iman percaya mereka. Kalau mereka merasa iman mereka sudah dewasa di dalam Kristus, harusnya mereka tunjukkan itu dalam sikap hidup perbuatan mereka, ya. Sebab mereka sudah ada di dalam Kristus, sudah mengenal Kristus, Kristus ada di dalam mereka. Itu artinya mereka dituntut untuk tidak lagi menunjukkan iman atau spiritualitas anak-anak, tapi menunjukkan iman atau spiritualitas orang dewasa, ya. Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki orang Kristen, intinya yang paling besar ingin ditekankan itu adalah kasih. Orang Kristen yang punya spiritualitas yang dewasa itu menunjukkan kasih di dalam kehidupannya. Kasih, ayat 1-3 itu disebutkan. Ada orang bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, tapi semuanya itu percuma kalau tidak punya kasih di dalam hidupnya. Kalau orang punya karunia bernubuat, dia tahu segala rahasia, ya, dia tahu apa yang akan terjadi hari esok, dia tahu tentang pengetahuan yang begitu amat banyak, dia punya kepintaran yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada kasih, semua dikatakan sia-sia. Iman yang sempurna, yang bahkan bisa memindahkan gunung sekalipun, kalau tidak punya kasih, itu sia-sia. Kalau ada orang yang punya kerinduan bagi-bagiin apa yang dia punya, ya,
dia punya barang, dia berbagi dengan orang lain. Tapi kalau dia kasih itu barang kepada orang lain tanpa kasih, itu pun adalah hal yang sia-sia. Jadi bagi Paulus, hal yang paling penting yang ada di dalam hidup orang Kristen, ya, untuk menunjukkan kedewasaan spiritualitasnya, itu adalah bagaimana mereka bisa punya kasih di dalam hidupnya. Kasih itu yang seperti apa? Itu yang kita baca tadi di ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ya, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan lain sebagainya. Itu yang ditekankan oleh Paulus, yang harusnya dimiliki oleh jemaat Korintus. Kenapa sih Paulus menekankan tentang hal pentingnya kasih bagi mereka? Kenapa ya? Ya karena kasih itu adalah hal yang paling inti yang ditekankan oleh Yesus. Yesus terus mengajarkan kasih kepada murid-muridnya dan banyak orang supaya hidup di dunia ini akan menjadi lebih hidup. Bukan hanya sekedar, ya saya lahir untuk diri saya sendiri, ya saya bertumbuh untuk saya dan keluarga saya. Tetapi bagaimana kita hidup berkasih-kasihan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Nubuat, bahasa roh, ya, pengetahuan, semuanya itu bisa berakhir, semuanya itu bisa sia-sia, tapi kasih itu tidak akan pernah berakhir. Sekalipun seseorang yang kita kasihi, misalkan ya, kalau kita punya orang tua gitu, terus mengasihi kita begitu amat sangat besar, membesarkan kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita sampai besar. Suatu hari nanti, kalaupun nih meninggal gitu ya, semua yang dikerjakan dengan kasih itu tidak akan sia-sia. Mungkin nggak akan pernah ketemu, tapi kenangan-kenangan tentang kasih itu terus ada tertanam dalam diri kita, dan itu membekas, dan itu mengajarkan kita untuk berbagi kasih kepada orang lain. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika sesuatu diberikan, dilakukan dengan kasih yang besar, apalagi kasih yang seperti Yesus ajarkan kepada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kalau ada iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar dari antara semua itu adalah kasih. Betapa kasih punya penekanan besar, punya manfaat yang besar, ya. Semua bisa dilakukan, ya, semuanya baik, tapi kalau tidak ada kasih, semua menjadi sia-sia. Kasih akan mengajarkan kita untuk tidak egois. Tidak seperti anak-anak yang semuanya maunya aku, yang untung aku, yang senang aku, yang bahagia aku. Tapi kalau kita punya kasih, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tentu juga akan memikirkan keberadaan orang lain. Kalau kita diberikan talenta oleh Tuhan, kemampuan untuk bisa melayani, kita pun tidak mau berpikir, oh saya mau melayani, saya punya talenta ini, saya mau pelayanan. Tapi pelayanan itu buat diri saya, supaya saya dihargai oleh orang lain, supaya saya dapat pujian, supaya saya diakui keberadaan saya. Tidak. Tapi kita belajar bahwa kita pergunakan talenta itu, kita pergunakan pelayanan itu untuk bisa memuliakan Tuhan. Kita dikasih hikmat, kita dikasih kepintaran, kita dikasih kedewasaan, itu pun juga bisa kita lakukan. Kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, sharing sama teman. Kalau teman curhat, kita bagi-bagi pendapat, begitu ya. Bagaimana kita melihat, kalau dari sisi kacamata orang lain, seperti apa kita belajar suatu kasus, seperti apa baiknya. Kita tukar pikiran, kita doakan, kita dukung dia dalam doa, supaya ketika dia mau mengambil sebuah keputusan, dia tidak mengambil keputusan yang salah. Kalau kita punya berkat, materi, itu pun juga bisa kita pakai, gitu ya, untuk kita tunjukkan kasih kepada sesama kita. Tentu bukan untuk diri sendiri, kesombongan diri, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, saudara, di dalam pengalaman hidup kita saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, kita sangat membutuhkan orang lain, betul ya? Orang lain juga membutuhkan keberadaan kita. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, tergantung dengan orang lain juga tergantung dengan kita. Kita nggak bisa hidup sendirian, ya. Kalau sekarang lagi banyak pesanan makanan secara online gitu ya, kita membantu mereka untuk mendapatkan pendapatan begitu ya, dengan membuat makanan lalu dapat keuntungan di dalamnya. Kita juga terbantu ya, kita juga
merasakan manfaatnya. Kita bisa pesan tanpa harus keluar rumah, lalu kita bisa menikmati makanan seperti apa yang kita harapkan. Itu menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan kasih ya kepada sesama, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bahwasanya kita tidak hidup sendirian. Kalau kita melakukan ibadah online saat ini ya, gereja tidak melakukan ibadah secara bertemu, mengadakan pertemuan secara fisik di gereja, tapi online. Tidak semuanya orang bisa mengikuti ibadah online. Tentu dengan segala keterbatasan, ada yang punya kuota, ada yang punya handphone tapi nggak punya kuota gitu ya, ada yang nggak punya handphone punya kuota, ada nggak ya? Nggak tahu ya, gitu ya. Tapi semua orang punya keterbatasan gitu. Tapi kalau kita punya berkat Tuhan, kita punya kuota, lalu kita lihat teman kita satu kos, dia baik-baik saja, sehat-sehat saja gitu, kenapa tidak kita ajak gitu ya. Atau juga kalau yang ngikutin 2 orang dengan jarak tertentu juga tidak akan menambah kuota atau gitu ya, tetap sama atau kuotanya. Bagaimana kita mengingatkan orang lain? Mungkin kalau tidak bisa ibadah secara online, GKI Salatiga juga punya liturgi gitu ya, yang bisa di-share melalui WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun tidak bisa pergi ke gereja gitu ya, tapi mereka juga tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan mendownload atau mendapatkan pesan liturgi itu, mereka bisa beribadah sendiri begitu ya, dengan tata ibadah yang mereka gunakan saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita punya spiritualitas atau iman yang dewasa. Karena kita tidak lagi berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga bagaimana dengan kehidupan orang lain. Apakah aku berguna untuk orang lain? Apakah aku bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarku? Tentu saya mau mengatakan bahwa kedewasaan spiritualitas itu adalah sebuah proses. Jadi tidak ada yang mau mengatakan saya sekarang sudah jadi pendeta berarti saya sudah dewasa rohani. Tidak ya. Tidak sampai di situ saja selesai. Tapi terus berproses karena setiap hari itu akan terus bertambah lagi ya, dengan pergumulan yang kita hadapi, kita mengandalkan Tuhan, kita meminta Tuhan untuk terus menolong kita, dan itu akan terus berlanjut. Jadi jangan pernah patah semangat untuk tetap ikut setia dengan Tuhan ya. Bagaimana kita belajar tentang firman Tuhan itu akan membuat kita semakin dewasa imannya. Bagaimana kita bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita itu juga akan membuat kita dewasa imannya. Bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan persoalan hidup itu juga cara Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat hening bagi kita. Baik, saya kembalikan kepada MC. Kak Sarah, silakan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Helen yang telah membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak Helen dalam setiap layanan Kak Helen. Sobat muda, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa syafaat yang akan kita doakan, dan kita akan doakannya satu persatu dan secara bersama-sama. Dan saya akan membacakan pokok doa yang pertama, terus kita akan mendoakan, terus habis itu kita akan mendoakan pokok doa yang kedua dan pokok doa yang ketiga. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, memohon Tuhan memberikan hikmat bagi masyarakat agar taat pada himbauan pemerintah, serta melakukan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas outdoor. Saya baca sekali lagi, pokok doa yang pertama, berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, memohon Tuhan memberikan hikmat bagi masyarakat agar taat pada himbauan pemerintah, serta melakukan
protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas outdoor. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Indonesia yang sedang ada dalam pandemi COVID-19 ini, berkati Tuhan, berikan setiap masyarakat kedewasaan ya Tuhan, agar mereka boleh mengikuti protokol yang telah dijalankan oleh pemerintah. Supaya masyarakat boleh menaati setiap protokol dan dapat menanggapi. Baik, kita akan mendoakan pokok doa yang kedua, yaitu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan bekerja di kantor dan industri untuk mencegah penularan COVID-19 pada masa normal baru atau new normal era. Melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-Menkes-328-2020, doakan kesiapan para pengusaha maupun tenaga kerja dalam memasuki era normal baru di dunia kerja. Saya akan bacakan sekali lagi. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan bekerja di kantor dan industri untuk mencegah penularan COVID-19 pada masa normal baru atau new normal era melalui Kementerian Kesehatan nomor HK.01-Menkes-328-2020, doakan kesiapan para pengusaha maupun tenaga kerja dalam memasuki era normal baru di dunia kerja. Mari kita berdoa. Tuhan, surga terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan. Masih memberikan kesehatan sampai hari ini. Tuhan tetap berkati buat setiap menteri kesehatan. Setiap persiapan yang dilakukan, persiapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan doakan pokok doa yang ketiga, berdoa bagi pergumulan pribadi sobat muda, baik dalam studi atau pengerjaan skripsi, dalam pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, keluarga, pasangan hidup yang sepadan, pelayanan, ekonomi, dan kesehatan. Pokok doa yang ketiga, berdoa bagi pergumulan pribadi sobat muda, baik dalam studi atau pengerjaan skripsi, dalam pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, keluarga, pasangan hidup yang sepadan, pelayanan, ekonomi, dan kesehatan. Dan nanti saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih Tuhan telah menjaga kami, telah menyertai ibadah kami yang boleh berjalan hingga pertengahan ini.
Tuhan setiap doa yang telah kami naikkan, kiranya Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh mewujudkannya dalam kehendak Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sobat muda, tidak terasa kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih karena sobat muda masih bisa bersama-sama untuk beribadah dan bisa mengikuti rangkaian ibadah hingga akhir ini. Sebelum kita menutup ibadah, kita akan menyanyikan pujian Kau yang terbaik. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu kita bagiku tanpa oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kaliku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Baik, kepada Kak Helen, saya persilakan untuk menutup kita di dalam doa. Mari, sobat muda, kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir saat ini. Dan bila semua manis Engkau dengar di dalam setiap pujian yang keluar dari mulut putri kami, doa, pengharapan, dan juga firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama, biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kami di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh terus berproses, bertumbuh, untuk memiliki spiritualitas yang dewasa, yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Biar Tuhan terus memampukan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau, mengandalkan kuasa, mengandalkan kasih, dan mengandalkan Engkau setiap waktu. Bapa yang makasih, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Baik kami yang bekerja, kami yang mencari pekerjaan, kami yang sedang menjalani studi kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami dan menyertai kami. Melindungi kami daripada COVID-19, supaya kami boleh tetap hidup sehat, hidup bersyukur, hidup taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang makasih, ya, ungkapan syukur dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu untuk selalu memuliakan Engkau dan terus setia dalam peribadahan kami di Sobat Muda GKI Salatiga. Dan Tuhan kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Kak Helen. Kita akan mendengarkan Warta Soda oleh BPH. Selamat sore Sobat Muda. Di sini saya mewakili pengurus akan membacakan Warta Sobat Muda. Yang pertama, mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Helen yang telah menjadi saluran berkat dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati Ibu dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, terima kasih juga kepada Sarah yang sudah menjadi moderator dalam ibadah ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Lalu Warta Soda yang ketiga, diucapkan juga terima kasih kepada Sobat Muda dan juga teman-teman dari remaja yang ada, kiranya yang sudah bergabung dalam persekutuan Soda saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang keempat, mengingatkan kembali bahwa kebaktian umum GKI Salatiga pada tanggal 31 Mei, yaitu kebaktian Hari Pentakosta, akan diadakan secara daring dengan tema ibadah menerima aliran hidup dari Roh, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 dengan dilayani oleh Pendeta Cindy Kwartiamina. Ibadah ini akan diakses melalui kanal YouTube GKI Salatiga mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lalu warta selanjutnya untuk kebaktian pemuda GKI, kebaktian pemuda dan remaja GKI dilaksanakan setiap hari Minggu dan dapat diakses melalui kanal YouTube Ignite GKI mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, persekutuan Soda dilakukan melalui Zoom Cloud Meeting dengan tema Roti Dua Tangkup dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8. Dengan pembawaannya Saudari Selfie Kak Selfie. Maaf guys. Untuk meeting kodenya akan dibagikan di grup WhatsApp. Sangatkan kehadiran Sobat Muda dalam ibadah Minggu depan. Jadi untuk Sobat Muda kita bisa persiapin supaya bisa ikut bergabung di Sabtu besok. Lalu warta selanjutnya, Sobat Muda diajak untuk berpartisipasi dalam cover lagu Rohani Soda. Lakukan berjudul Sungguh Indah dari Raguel Lewi. Untuk Sobat Muda bisa ikut dengan lihat linknya yang udah dibagi di grup di IG sudah ada, guys. Sobat di komen udah ada, itu linknya bisa ikutan cover ini. Ada kalian asik guys. Ucapkan selamat muda yang berulang tahun ini. Ada siapa aja? Yang pertama, Gita Kartika Dewi pada tanggal 24 Mei. Lalu Meiselia Ekawati pada tanggal 24 Mei juga. Lalu Saudari Yemima Theodora pada tanggal 25 Mei. Evim Melinda Korompis pada tanggal 25 Mei, Balvin Kolomari pada tanggal 26 Mei, Cynthia pada tanggal 29 Mei, dan juga Jessica pada tanggal 30 Mei. Selamat ulang tahun untuk Sobat Muda, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Kemudian
Selama masa tanggap darurat COVID-19, kita semua diharapkan tetap jaga kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebarluasan COVID-19 dengan menerapkan physical distancing, memakai masker saat keluar rumah, serta rutin mencuci tangan. Mari sama-sama kita patuhi aturan pemerintah untuk membantu penanggulangan virus ini sambil terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Demikian beberapa hal terkait mengenai Warta Sobat Muda minggu ini. Informasi selengkapnya dapat ditanyakan melalui pengurus Komisi Pemuda atau bisa follow @soda GKI Salatiga. Tuhan Yesus memberkati.